Hi guys, welcome back to my YouTube channel Desi Cahyani Lari. So guys, welcome to the Kala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi di video kali ini masih sama temanya seperti video yang kemarin, yaitu tema edukatif. Nah, jadi kalau kemarin itu kita membahas umur berapa sih boleh pacaran, tapi di video kali ini kita bakal membahas tentang tipe-tipe kekerasan dalam hubungan berpacaran, oke? Nah, jadi kalau kalian itu belum tonton videonya yang kemarin, kalian tonton dulu videonya itu, linknya di description box, sehingga kalian tuh bisa tahu kunci sukses dalam hubungan spesial dengan lawan jenis kalian, oke? Nah, jadi kalau kalian tuh baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian juga, supaya teman-teman kalian tuh tahu gimana sih tipe-tipe dari kekerasan yang akan terjadi dalam suatu hubungan, oke? Nah, jadi di video yang kemarin itu aku kan membahas mulai kapan sih kalian itu boleh untuk mempunyai hubungan yang spesial dengan lawan jenis kalian. Dan di sana aku tuh udah ngasih tips ke kalian apa yang harus kalian siapin. Nah, kalau kalian itu nggak punya kuncinya, gitu ya, mungkin kalian bakal ngerasain yang namanya kekerasan dalam suatu hubungan, atau dalam bahasa kekiniannya disebut dengan toxic relationship. Oke, jadi kita langsung aja nih membahas tipe-tipe kekerasan yang ada dalam suatu hubungan. Jadi di sini ada 4 tipe yang bakal aku kasih tahu ke kalian. Tapi di sini aku bakal nyebutin dulu ya guys, ya nanti baru aku kasih tahu penjabarannya ke kalian. Nah, untuk tipe yang pertama ada kekerasan fisik. Kalian pasti udah tahu kan kekerasan fisik itu seperti apa? Pokoknya yang main anggota tubuh gitu ya, baik itu pakai tangan ataupun pakai ya pokoknya tentang kekerasan yang ke badan. Nah, kalau kalian itu dalam suatu hubungan tapi nggak pernah ngerasain kekerasan fisik, mungkin aja kalian itu ngalamin yang namanya kekerasan secara ekonomi. Nah, biasanya kekerasan ekonomi ini menyasar keuangan kalian. Bisa aja kayak matre ataupun apalah itu ya. Nanti bakal aku jabarin ke kalian. Kemudian yang ketiga itu ada kekerasan secara emosional. Nah, jadi ini tuh kayak lebih temperamen. Nah, nanti aku bakal bahas juga, tapi secara singkat aja. Nah, kemudian yang terakhir ada kekerasan secara seksual. Pasti kalian udah denger juga ini di berita-berita ataupun di media-media, baik itu online ataupun offline. Kalian pasti sudah sering untuk mendengar kekerasan seksual itu seperti apa. Tapi nanti aku juga bakal jabarin secara singkat aja ke kalian, supaya kalian tuh tahu seperti apa sih tipe-tipe dari kekerasan yang ada dalam hubungan. Nah, jadi kita mulai dari tipe kekerasan yang pertama, yaitu kekerasan fisik, guys. Nah, jadi kalau biasanya kalian itu lihat di televisi atau di berita-berita kekerasan fisik itu kayak ditampar atau dipukul dengan benda, ya itu juga merupakan salah satu dari kekerasan fisik. Tapi ada beberapa kekerasan fisik juga nih yang perlu kalian sadari dan kalian ngeh kalau oh ini ternyata kekerasan fisik, guys. Contohnya yang pertama itu mendorong. Nah, jadi mendorong di sini bukan dalam artian itu kalian sedang bercanda, tapi dalam artian kalian misalnya ada salah paham nih terhadap sesuatu gitu, terus didorong sama pacar kalian. Nah, itu sudah termasuk yang namanya kekerasan fisik. Kemudian yang kedua itu kayak kalian itu dijadikan samsak tinjunya, guys. Alias kalian tuh ditonjok gitu. Jadi kalau ada kesalahan sedikit kalian udah langsung ditonjok gitu. Kemudian kekerasan fisik selanjutnya nih, kalian dilempar dengan barang ke arah kalian, bukan dilempar barang ke arah yang lain, itu kan beda guys ya. Nah, tapi kalau barang itu dilempar ke arah kalian terus mengenai kalian, itu juga sudah termasuk dalam kekerasan fisik. Kemudian ditendang. Nah, ditendang ini juga termasuk kekerasan fisik. ya emang kalian itu bola apa ditendang, enggak kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe kekerasan yang kedua, yaitu kekerasan secara ekonomi. Nah, jadi beberapa orang mungkin belum sadar akan kekerasan ekonomi dalam suatu hubungan. Tapi ada mungkin beberapa orang yang udah sadar, oh ini ternyata kayak gini ya, atau ini nggak berjalan baik nih. Nah, jadi contohnya nih, misalnya pacar kalian itu benar-benar punya good looking yang bagus banget, atau terlalu cakep banget, atau terlalu ganteng banget, sehingga kalian itu rela untuk ngeluarin budget kalian Dari bayarin biaya hidupnya, kemudian dari bayarin perawatannya, dari bayarin kosmetiknya, atau bayarin bajunya, pokoknya segala sesuatu yang dia butuhkan kalian bayarin. Nah, itu sudah namanya toxic relationship, guys, yang termasuk ke dalam kekerasan ekonomi. Jadi kalian tuh bakal dikurus habis-habisan untuk memenuhi kebutuhannya pasangan kalian. Kemudian yang kedua, kalau kalian itu pengen belanja, itu kalian nggak boleh, guys. Jadi harus seizin dari pasangan kalian. Kenapa? Karena kalau kalian itu belanja barang yang sesuai dengan keinginan kalian, otomatis uang kalian kan bakal berkurang. Jadi
kalau uang kalian itu berkurang, pasti kebutuhan dari pasangan kalian itu ada salah satu yang tidak terpenuhi. Makanya kalian tuh dilarang untuk beli apa-apa gitu. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian untuk poin yang pertama dalam kekerasan ekonomi itu nggak semua orang ngerasa terbebani guys untuk membayari pasangannya gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang bahkan happy untuk membayar gaya hidup pacarnya ataupun kosmetik pacarnya atau perawatan pacarnya gitu. Jadi mereka tuh emang benar-benar memberikan budgetnya khusus untuk pacarnya supaya pacarnya bisa terus terlihat good looking. Oke guys, sekarang kita beranjak ke tipe kekerasan yang ketiga, yaitu kekerasan secara emosional nih. Nah, jadi untuk yang pertama itu mengabaikan perasaan dari pasangan kalian. Nah, untuk poin pertama ini biasanya sering banget terjadi di orang-orang yang punya tipe atau karakter cuek nih guys. Kemudian yang kedua yaitu ada yang merasa dihina atau direndahkan. Nah, biasanya untuk tipe yang kedua ini terjadi di orang-orang cowoknya punya penghasilan yang lebih rendah daripada ceweknya gitu, jadi lebih sering dibeda-bedakan gitu. Atau kalian tuh punya uang banyak tapi pasangan kalian tuh punya ekspektasi lebih ke kalian tapi tidak bisa kalian realisasikan. Contoh, cewek kalian tuh suka nonton drama Korea, jadi dia ngeliat hubungan di drama Korea tuh kayak dikasih bunga, ada candlelight dinner, tapi kalian nggak bisa ngasih itu gitu. Jadi itu juga bisa dihina ataupun direndahkan dengan pasangan. kemudian yang ketiga, kalian itu bakal nggak dikasih punya kehidupan sosial. Jadi hubungannya ya dengan dia aja gitu, dengan pacar-pacar kalian aja. Jadi kalian tuh nggak bakal punya komunitas, kemudian kalian geraknya bakal dihalangi. Jadi kalian ikut kegiatan apa dia pasti ikut gitu. Jadi nggak punya atau nggak diberi kesempatan untuk punya kehidupan sosial lain. Oke? Dan yang terakhir nih guys, yaitu tipe kekerasan secara seksual. Nah, kalau tipe ini pasti udah sering banget ya muncul di berita-berita gitu ya, baik itu di media cetak ataupun di media online, pasti sudah sering itu muncul beritanya. Nah, jadi untuk tipe kekerasan seksual ini yang pertama sudah pasti kalian itu dipaksa untuk melakukan yang namanya making love. Jadi kalau kalian tuh nggak tahu making love itu apa, kalian bisa search aja, tapi searchnya itu yang positif ya, biasanya jangan yang search yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian yang kedua nih, kalian itu mungkin kalau dalam pacaran kayak pegangan tangan, kemudian pelukan, kemudian kissing, it's lazim gitu ya. Jadi itu biasa dilakukan. Tapi walaupun itu lazim dilakukan, pasti perlu yang namanya persetujuan antara kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya pasangan kalian tuh belum izin gitu ya untuk melakukan itu, wow, itu juga termasuk namanya kekerasan secara seksual guys. Gitu. Jadi apa-apa wajib minta izin atau buat persetujuan kedua belah pihak. Oke? So guys, jadi sekian dulu video hari ini tentang tema edukatif yang dari kemarin kita membahas tentang special relationship, kemudian hari ini kita membahas kekerasan yang ada dalam special relationship. Jadi semoga dengan adanya video ini semakin bermanfaat aja sih hidup kalian gitu ya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui kayak gimana sih tipe-tipenya. Terus kalau kalian tuh ngerasa ada salah satu di antara yang tadi aku sebutin, terus kalian rasain, terus kalian kayak gimana gitu, mau ditinggalin terserah kalian. Kemudian juga kalau kalian tuh ngerasa oh ini masih bisa diperbaiki, oh ini masih bisa diadaptasi, oh ini masih bisa dirubah, ya itu terserah kalian juga karena kalian yang jalanin gitu ya. Jadi di sini aku cuma mau kasih saran aja gitu, mau ngasih advice aja ke kalian. Oke? Nah, jadi sekian video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian juga supaya teman-teman kalian itu tahu seperti apa sih kekerasan dalam special relationship. Oke?